Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat walafiat dan baik-baik saja. Saya akan mengawali video katekese saya ini dengan sebuah pantun. Ibu Ari membeli jamu dengan merek kepala kuda. Hari ini hari Rabu Abu, mari kita mulai pantang dan puasa. Yeay! Saudara-saudara yang terkasih, seperti pantun saya tadi, hari ini hari Rabu Abu, di mana kita orang Katolik memulai memasuki masa Prapaskah, yaitu masa pantang dan puasa. Dari hari ini sampai pada tanggal 2 April 2021, yaitu hari Jumat Agung, kita melakukan pantang dan puasa. Pantang dan puasa merupakan wujud dari pertobatan, penyangkalan diri, dan juga keinginan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Yesus Kristus dan juga sesama kita. Bentuk pertobatan kita akan semakin nyata jika adanya aksi. Dan aksi yang disediakan khusus dari gereja adanya yang namanya APP, Amplop Aksi Puasa. APP akan dikumpulkan dari rumah kita masing-masing ke gereja. Kemudian dari gereja semuanya diberi kepada keuskupan. Dari keuskupan itu mereka membagi 30% itu akan dikirim ke panitia nasional untuk orang yang membutuhkan yang lebih luas lagi. Sedangkan 70% lagi akan digunakan oleh keuskupan untuk membantu orang-orang yang paling membutuhkan di sekitar keuskupannya. Jadi jelas, aksi puasa itu nyata. Dengan aksi itu kita bisa membantu orang lain. Jadi bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Apa itu puasa dan pantang? Puasa adalah makan kenyang sekali. Kita boleh makan 3 kali dalam sehari, tetapi yang kenyang hanya 1 kali. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Tinggal pilih. Sifatnya itu mengurangi, bukannya menahan. Mengurangi porsi makan kita, bukan menahan lapar kita. Beda meskipun mirip. Kalau mengurangi dari 3 kali kenyang menjadi 1 kali. Kemudian kalau menahan itu artinya, oke, saya pagi makan, siang tidak makan, tetapi karena merasa sudah sangat lapar karena sudah ditahan sehari karena siang itu tidak makan, maka sorenya saya akan makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Bukan itu yang kita maksud. Atau bukan saja, kalau tidak boleh kenyang berarti bolehlah kita mengemil terus sepanjang hari. Yang penting tidak kenyang. Bukan juga seperti itu. Yang kita maksudkan di sini adalah penyangkalan diri. Pantang berarti kita tidak sama sekali melakukan hal atau sesuatu yang sifatnya itu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Misalnya pantang makan daging, pantang main game, atau pantang marah, atau kita pantang cemberut. Wah, nanti ya selama masa Prapaskah itu berarti tersenyum-tersenyum terus. Ya enggak begitu juga, nanti dianggap orang begini. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita melakukan puasa dan pantang? Puasa yang wajib itu adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sementara yang bersifat pribadi bisa hanya sekali makan dalam 24 jam selama masa Prapaskah. Atau bisa juga sepanjang masa Prapaskah tidak pernah makan siang. Kemudian pantang yang wajib itu dilakukan pada hari Rabu Abu dan 7 kali Jumat selama masa Prapaskah sampai pada Jumat Agung. Pantang secara pribadi diserahkan kembali kepada kita masing-masing.
Misalnya kalau di pastoran kami pantang daging, maka Bapak Ibu yang selama ini sangat baik hati, jangan mengirim lagi daging ke pastoran selama masa Prapaskah ini, karena rugi kalau tidak dimakan. Dalam gereja Katolik, jam untuk melakukan puasa dan pantang itu tidak diatur secara umum, semuanya diatur secara pribadi. Kalau kita mau mengawali puasa jam 7 pagi, kemudian akan membuka puasa jam 7 malam bisa, atau jam 8 pagi, lalu jam 8 malam. Atau berbukanya waktu siang karena tidak sarapan. Selain itu, gereja Katolik juga tidak mengenal yang namanya istilah, saya gagal puasa, saya gagal pantang. Yang ada adalah kita sudah berusaha untuk menyangkal diri. Siapa saja yang wajib melakukan pantang dan puasa, yaitu mereka adalah setiap umat Katolik yang umurnya 18 sampai 60 tahun wajib melakukan puasa. Yang tidak wajib adalah yang di bawah usia 18 tahun dan di atas 60 tahun, serta orang yang memiliki penyakit tertentu yang artinya kalau lama tidak makan dia akan membuat sakitnya semakin parah. Lalu setiap umat Katolik yang sudah berusia 14 tahun ke atas wajib melakukan pantang. Bagaimana dengan anak-anak? Kita kembalikan kepada anak-anak kita apakah mereka sudah bisa melakukan itu atau belum. Tapi ada baiknya kalau mulai dari anak-anak kita mulai mengajar mereka sedikit demi sedikit tentang puasa dan pantang. Lalu apa saja sih bentuk dari pertobatan dengan puasa dan pantang itu? Bentuknya tampak dalam APP yang tadi kita buat. Karena di situ kita akan terlihat, selama masa Prapaskah ini ternyata saya begini, bisa mengurangi uang rokok saya segini. Selama masa Prapaskah ini keluarga kita yang biasanya itu makan dalam waktu 40 hari itu misalnya 3 juta. Ternyata sekarang bisa turun menjadi 1.500.000. 1.500.000 itulah bentuk dari aksi pantang dan puasa keluarga Bapak Ibu. Kemudian juga akan tampak melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu selama masa Prapaskah kita lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Misalnya membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, membaca buku-buku rohani yang berkaitan dengan iman Katolik, kemudian juga lebih banyak mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang puasa dan pantang kita gereja Katolik. Untuk informasi yang lebih lanjut silahkan Bapak Ibu mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan puasa dan pantang kita. Akan tetapi saya ada tugas untuk Bapak Ibu semuanya. Tugasnya adalah satu, kalau belum ya, tentukan keluarga Bapak Ibu akan puasa apa, pantang apa, dan akan dilakukan kapan, pada hari apa. Kedua, ketika pertemuan lingkungan lewat Zoom atau media yang lainnya, sharingkan pengalaman pantang dan puasa Bapak Ibu tahun kemarin. Karena situasinya masih sama seperti sekarang ini, sama-sama masa pandemi Corona. Kemudian, dari itu, Bapak Ibu akan belajar apa yang akan diterapkan pada tahun ini. Sebuah pantun untuk kita semua. Jika kamu mengejar rusa, pakailah motor Garuda 2. Jika kamu merasa berdosa, hayo pantang dan puasa. Bapak Ibu yang terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah dengan pantang dan puasa. Semoga Tuhan memberkati, menguatkan, dan membimbing kita. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.